Mas ya. Ada dua saksi yang diminta keterangan ini. Ada beberapa keterangan yang tidak bersesuaian. Jadi tidak apa-apa, itu biasa. Karena memang keterangan saksi itu kan di bawah sumpah. Ada ancaman pidana di situ. Keterangan saksi yang memberikan keterangan saksi bohong atau palsu di persidangan ada sanksi pidana 7 tahun. Sehingga saya katakan kalau LPSK tidak bisa bersikap adil, biarlah Tuhan dan rakyat nanti akan melihat siapa yang akan membela mereka. Ayo gini, ya. Gimana Pak? Hari ini kita sangat senang dengan kesaksian yang dihadirkan oleh JPU. Jadi dua saksi fakta. Jadi kalau yang kemarin saksi katanya, ini saksi fakta yang mengikuti proses interview yang bersama-sama dengan saksi korban, terang, jelas, dan di hadapan sumpah mengatakan bahwa interview ada di teras gubuk ST, gubuk terapi. Di teras, bisa dilihat semua orang, dan kemudian disebutkan juga wawancaranya hanya 5-10 menit. Ini linear dan keterangan saksi sebelumnya yang pro sana, yang mengatakan juga mereka sendiri mengalami itu. Nah, saksi korban mengaku dia diwawancarai di tengah gubuk di dalam ruangan. Sementara dua saksi tadi mengatakan dia melihat langsung dan bergiliran. Itu saksi korban itu hanya diwawancarai 5-10 menit juga sama dengan yang lainnya. Di teras juga? Di teras juga, siang hari. Jadi tidak ada cerita dari jam 10 malam pergi sampai jam 12 siang. Tidak pulang. Dan itu tidak pernah terjadi karena aturan di asrama putri juga ketat. Artinya keterangan saksi ini bertentangan dengan kesaksian korban atau? Ya, jadi kalau diambil dari 5 cerita, 5 orang ya, ini 4 ini menceritakan dirinya diwawancarai di teras gubuk dan siang hari. Walaupun yang 2 ini mencoba membantu kesaksian ini bahwa ini diperlakukan berbeda. Tetapi yang 2 ini mengatakan sama. Hanya bedanya yang 2 ini waktunya berbeda. Ini mereka bertiga bersamaan. Jadi 2 ini bersama saksi korban bersamaan. Ya. Dan kami tadi mengajukan keberatan juga. Saksi ini sempat ada yang mengintimidasi ketika ada di ruang jaksa. Tadi diajukan keberatan. Jadi mencoba untuk menjatuhkan mental yang bersangkutan. Sehingga saya katakan kalau LPSK tidak bisa bersikap adil, biarlah Tuhan dan rakyat nanti akan melihat siapa yang akan membela mereka. Karena kalau kita lihat hari ini kan lucu, LPSK menjaga orang-orang yang justru ikut di dalam mendesain ini semua. Bahkan kuasa hukum pun berbaju LPSK. Sementara saksi ini saksi fakta juga. Bukan saksi katanya, ini saksi fakta. Jadi bukan katanya, ini saksi fakta. Dia ikut bersama dengan korban. Dia wawancarai, dia diinterview bersamaan. Beda waktu saja. Harinya sama, keterangan yang pertama dan kedua sama. Dan ini bukan saksi dari kami loh ya. Ini saksi dari JPU. Ini semakin membuat terang, jelas bahwa memang peristiwanya fiktif. Dari mana Anda tahu bahwa saksi ini tadi diintimidasi? Ya, saksinya menyampaikan keberatan tadi yang kedua. Di sidang. Yang pertama tidak menyampaikan, tapi yang kedua menyampaikan bahwa merasa tidak nyaman ketika ada seseorang masuk di ruang tunggu itu menyampaikan hal-hal tertentu yang merendahkan posisi pondok. Gitu, menteror dia agar cepat-cepat mengurus apalah di situ dan sebagainya. Sehingga disampaikan kepada majelis hakim tadi, dan kami kaget itu. Dan ini menjadi linier dengan penggunaan ruangan-ruangan di pengadilan ini untuk kegiatan-kegiatan podcast LSM maupun kementerian, kegiatan-kegiatan yang untuk membangun peradilan opini. Itu linier, karena di sini kami sudah laporkan juga pada ketua pengadilan juga. Praktek-praktek itu sudahlah hentikan. Rekayasa itu hentikan. Cukup sampai di Sambo saja ada rekayasa. Setelah itu jangan lagi ada. Itu aja. Siap. Siap. Disampaikan tadi, jadi di ruang sidang resmi saksi yang kedua menyampaikan tidak nyaman dengan adanya orang. Mestinya saksi ini kan
tidak diganggu. Pak, siapa Pak sosok yang Yang paling tahu kan karena itu ada di ruangan jaksa yang paling tahu siapa yang boleh masuk di sana. Kami nggak tahu. Nah, kalau intimidasi itu sendiri dilakukan berkala atau sekali Nah, saja? baru ini muncul. Kami kan baru saksi fakta kan baru ini. Saksi yang lain kan saksi cerita katanya. Yang dihadirkan pakai baju LPSK segala itu mayoritas cerita katanya dari korban. Kalau ini dia melihat korban langsung diwawancarai. Pak, berarti kalau ada di ruang jaksa berarti kemungkinan orang Silakan aja siapa yang bermain, saya nggak tahu. Tapi intinya bahwa itu muncul di ruang sidang. intimidasi itu dilakukan kapan? Tadi, jadi Saat mereka istirahat kan menunggu nih kan? atau- Iya tadi. Saat istirahat Merasa atau tidak nyaman ya, karena bahasa-bahasa itu bagaimana merendahkan posisi pondok lah. Gitu. Sebagai alumni pondok dia merasa tidak nyaman, seakan mengganggu pikiran dia untuk bersaksi. Padahal dia saksinya saksi JPU loh. Kami kan belum mengajukan saksi, kami juga kaget kesaksiannya. sosok yang melakukan intimidasi itu berapa orang, Pak? Saya Sosok nggak tahu, melakukan nanti kan intimidasi biarkan berapa yang orang? paling tahu kan JPU, karena ada di ruang JPU itu kan. Kok diperbolehkan masuk itu, Pak? Saya nggak tahu, kalau kita tahunya di sini, ketika disuruh memberikan catatan tambahan apa, itulah yang terjadi. Gambarnya tidak sama saja. Hanya merasakan, dia menyampaikan bahwa merasa tidak nyaman dengan adanya seseorang yang mendatangi mereka berdua, kemudian menyampaikan soal masalah pondok itu loh kurang inilah sebagainya, sehingga dia sebagai orang alumni pondok itu merasa terganggu. Ya intinya secara psikologis lah, pendekatan perempuan ditekan begitu kan. Sosok yang datang itu satu orang atau dua orang? Sosok yang datang itu tadi satu Saya orang? nggak tahu karena Nggak tahu, satu. fakta itu yang diceritakan tadi. Hanya Tapi cerita. di antara itu semua kan itu tidak terkait dengan peristiwa ya. Peristiwa boleh dikatakan hari ini dakwaannya runtuh oleh kesaksian dari JPU. Intimidasi itu dilakukan secara fisik. Psikis, Apakah psikis. Kalau fisik kan nggak mungkin lah, polisi banyak begitu di situ, nggak mungkin kan. Tapi psikis, bahasa bagi perempuan kan kata-kata lebih tajam kan daripada silet kan. Pak menegaskan ada keterangan dari dua saksi yang beda, ini berarti beda dengan keterangan dari saksi korban ya? Yang pernah Beda. Beda. Beda dari saksi korban, tetapi dia hampir sama dengan dua saksi yang Ya. disebutkan, dua perempuan itu yang disebutkan juga di interview. Dua orang ini mengakui dia diwawancarai di teras, dua-duanya 10 menit. Tetapi ketika dia bersaksi bahwa si korban itu ceritanya beda gitu loh. Tetapi tadi dengan ditambah dua lagi bahwa dia juga sama, sebenarnya lima-limanya ini sama, lokasinya sama, durasinya juga sama. Gitu. Jadi peristiwa itu berarti tidak benar ada peristiwa dari malam sampai pagi sampai siang baru pulang. Itu dibantah betul. Dibantah betul. Saya juga ya mungkin anugerah Tuhan lah, doa teman-teman pelan-pelan kebuka. Perlu perjuangan lebih keras lagi. Terima kasih Pak Gede. Ya.